Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kekeliruan dan kesalahan seputar walimatul ursh. Apa dalil yang mewajibkan diharuskannya adanya walimah? Walimah, sebelum saya sebutkan dari walimatul ursh, walimah dikenal dalam bahasa Arab artinya adalah ta'am, makanan yang dibuat untuk dihidangkan kepada orang lain. Ursh artinya adalah pernikahan dan malam pertama. Maka walimah ursh adalah makanan yang disediakan disebabkan karena pernikahan. Ini disebut dengan walimatul ursh. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertanya, mau kemana? Saya mau ke walimah ursh. Walimah artinya adalah makanan yang dibuat untuk pernikahan, atau makanan yang dibuat karena adanya pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Nah, apa dalil tentang wajibnya walimah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk melaksanakan walimah, dan walimah wajib dilaksanakan setelah istri digauli. Ini titik poin penting. La budda min amali walimah ba'da dukhul. Harus melaksanakan walimah
sela pergaulan tubuh antara seorang istri dan seorang suami. Hadisnya saya bacakan, lamma qadimna ila al-Madinah aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami datang ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku dan Sa'ad bin Rabi' sebagai saudara. Dan ini salah satu langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Faqala Sa'ad bin Rabi', inni aktsarul ansar malan fa uqsimu laka nisfa mali wanzur ayya zawjati hawaita nazaltu laka anha. Sesungguhnya kata Sa'ad bin Rabi', saudaranya dari kaum Ansar, aku adalah kaum Ansar yang paling banyak harta, maka ambil setengah dari harta, aku bagikan setengah kepada engkau dari hartaku, dan lihat dari istri-istriku mana yang engkau ingin, aku akan lepaskan dia, silakan engkau ambil. Fa idza halat tazawwajta, jika engkau atau jika dia sudah halal, artinya di luar masa iddah, maka engkau menikahinya, wahai Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, la hajata li fi dzalik, hal min suqin fihi tijarah, aku tidak butuh kepada bantuan engkau wahai Sa'ad. Adakah pasar yang di dalamnya terdapat perdagangan? Suqun Qainuqa. Kemudian kata Sa'ad, iya, ada pasar yang bernama pasar Qainuqa. Faqada ilaihi Abdurrahman fa'ata bi'aqid wa samni. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pagi-pagi datang ke pasar dan berdagang dan mendapatkan keju yang encer dan keju yang kental atau yang sudah beku. Tsumma taba'a al-ghad fama labisa an ja'a Abdurrahman alaihi athar sufra. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terdapat pada pakaiannya bekas warna merah. Bekas warna merah biasanya dipakai oleh orang-orang yang baru menikah, yaitu warna dari za'faran. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta wahai Abdurrahman, apakah engkau sudah nikah? Baru datang ke kota Madinah sudah menikah. Iya, karena beliau sudah berdagang di pasar, sudah mempunyai penghasilan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bekas warna merah di pakaian Abdurrahman bin Auf yang menunjukkan itu adalah bekas dari seorang wanita warna merah. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man, siapa wanita yang engkau nikahi?" Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, "Imra'atun minal Ansar." Artinya wanita dari kaum Ansar. Kam sukta, berapa mahar yang engkau berikan wahai Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman menjawab, zinatun nawaqid min dhahab, sebesar maharnya adalah emas sebesar biji kurma yang aku berikan sebagai mahar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awlid wa bisha." Artinya walimahlah, adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih satu kambing. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil
yang menunjukkan tentang wajibnya melaksanakan walimah. Dalilnya hadis Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan sering saya ulang-ulang, al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah berkonsekuensi kepada kewajiban. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah. Aulim walau bisya. Adakanlah walimah meskipun hanya menyembelih satu kambing. Artinya meskipun makanannya sedikit, tetap harus mengadakan walimah. Dari mana kita dapatkan bahwasanya walimah itu wajib? Dari perintah Nabi satu. Yang kedua, dari kata-kata walaupun, meskipun hanya dengan satu kambing, menunjukkan bagaimanapun diwajibkan bagi orang yang menikah untuk melaksanakan walimah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mempelajari poin yang kedua, apa saja kesunahan-kesunahan yang terdapat pada walimah. Perhatikan baik-baik, hendaklah walimah itu dikerjakan setelah 3 hari setelah berhubungan badan. Jadi kalau biasa kita di Banjarmasin, di Indonesia secara umum melaksanakan walimah hari Ahad, maka usahakan nikahnya hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya walimatul urus. Agar setelah 3 hari setelah bergaul suami istri, di hari Ahadnya melaksanakan walimatul urus. Tapi ini tidak mesti harus hari Kamis, jadi semuanya hari Kamis, tidak. Ya, ini karena kondisi kita yaitu pada hari Ahad biasa dilaksanakan walimah atau resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin fa arsalani fa da'awtu rijalan 'ala ta'amin." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nikah, kemudian menggauli seorang wanita, seorang istrinya, lalu beliau mengutus aku untuk mengundang orang-orang memakan walimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakan apa? Walimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis Anas bin Malik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah 3 hari dari beliau menikah dan menggauli istrinya, beliau mengadakan walimah. Kemudian perkara yang kedua yang perlu diperhatikan dalam walimah adalah yang diundang adalah orang-orang soleh. Ketika walimah, baik dari kaum fakir atau kaum kaya, yang diundang adalah orang-orang soleh. Coba perhatikan sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud Tirmidzi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang yang bertakwa. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya hendaknya walimah yang kita adakan, walimah tadi artinya adalah makanan yang kita buat dan kita undang orang untuk memakannya. Yang kita undang ini adalah orang-orang soleh. Diutamakan orang-orang soleh dan tidak melihat kedudukan dia di masyarakat, baik dia orang kaya atau orang miskin, orang yang berharta atau tidak berharta. Yang jelas diutamakan adalah orang-orang soleh. Kemudian perkara yang ketiga yang kita harus perhatikan di dalam masalah walimah adalah hendaknya ketika walimah kita
menyediakan makanan, baik itu dengan menyembelih kambing atau sesuai dengan kemampuan kita. Baik itu dengan menyembelih kambing atau sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam hadis tadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman, "Aulid, adakan walimah." Artinya kamu buat makanan wahai Abdurrahman. Untuk siapa? Untuk orang-orang. Walau bisa, meskipun hanya dengan menyembelih satu kambing. Satu kambing menurut orang Arab sangat sedikit. Mereka biasanya mainannya onta. Ya, ini menunjukkan meskipun hanya sedikit tetap harus wajib mengadakan walimah. Nah, ini perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan, bahwasanya membuat makanan dalam walimah, ya, baik itu dengan menyembelih satu kambing atau dengan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal itu, yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ma aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'i kama aulama ala Zainab aulama Bisha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat walimah dengan makanan yang beliau buat ketika beliau menikahi istri-istri beliau seperti makanan yang beliau buat ketika beliau menikahi Zainab. Saya ulangi artinya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat makanan untuk walimah, ya, karena pernikahan dengan wanita-wanita. Ketika beliau menikahi istri-istri beliau, seperti beliau membuat walimah atau makanan karena pernikahan ketika beliau menikah dengan Zainab. Nabi Muhammad SAW membuat walimah dengan menyembelih satu kambing. Itu menurut Nabi adalah besar. Ya, menurut Nabi SAW adalah besar karena beliau orangnya sangat sederhana, meskipun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluasan dari kekayaan dunia. Kemudian poin yang keempat atau perkara yang keempat yang perlu diperhatikan dalam walimah adalah boleh mengajarkan walimah tanpa harus menyembelih. Tanpa harus menyembelih kambing atau sapi atau kerbau atau onta, ya. Boleh dengan makanan-makanan lain. Yang penting dibuatkan makanan, yaitu walimah. Dalilnya sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah 3 layalin yabni alaihi bi Safiyah." Nabi Muhammad SAW pernah tinggal di sebuah tempat antara Khaybar dengan kota Madinah. Beliau sebanyak selama 3 hari. Di situ Nabi Muhammad SAW menikahi Safiyah dan menggauli Safiyah. Fada'autul muslimin ila walimatihi. Maka aku, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau adalah pembantu Nabi Muhammad SAW, dan ini salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam penjagaan terhadap agama Islam yang sempurna ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW sahabat-sahabat yang muda yang akhirnya membantu Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka yang menceritakan tentang hadis-hadis Rasul SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam ilmu perawi hadis termasuk minal muksirin di riwayat hadis, termasuk orang yang paling banyak yang meriwayatkan hadis Rasul SAW. Dan ini termasuk gaya hidup para sahabat. Saya lihat yang hadir duluan dan lumayan banyak adalah orang-orang tua. Coba ajak kawan-kawan yang muda untuk ikut belajar agama Islam, ikut dalam majelis ilmu, dan bukan hanya sekedar belajar, tetapi bagaimana bisa mengajar. Dan ini saya usulkan ada kelas untuk belajar bahasa Arab, karena salah satu kunci
belajar agama Islam adalah dengan bahasa Arab. Bapak-bapak yang sudah tua-tua, yang sudah berkepala 5, berkepala 6, ya, mereka sebentar lagi dengar penolakan. Tapi memang seperti itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Inna a'mal ummati baina sittina ila sab'in. Hadis riwayat Tirmidzi. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit dari mereka yang lebih daripada itu. Anak-anak muda lah, generasi muda lah yang meneruskannya. Contoh yaitu para sahabat Nabi. Mereka seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Anas bin Malik. Yang banyak dari para sahabat yang muda yang Nabi Muhammad SAW meninggal, umur mereka masih belasan tahun, 13. Anas bin Malik 13 tahun ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, beliau meninggal, Abdullah bin Abbas masih hidup 66 tahun. Berarti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuntut ilmu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu yang sangat muda. Nah, ini coba ya diajak teman-temannya, kawan-kawannya yang masih muda. Sedangkan orang yang tua maka disebutkan dalam surat Al-Ahqaf yang mereka kerjakan pertama banyak-banyak berdoa agar bisa bersyukur. Sebagaimana surat Al-Ahqaf ayat 15, coba perhatikan doanya ada di situ. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Coba lihat surat Al-Ahqaf. Kemudian banyak-banyak istighfar. Dalilnya surat Al-Asr surat Al-Asr di dalam satu surat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur Rasulullah SAW 60-an. Tadi ada bapaknya yang ada 10 Habib umurnya 60 tahun. Langsung mengingat amalan biasa orang tua. 2. Banyak-banyak berdoa untuk bersyukur dan banyak-banyak beristighfar. Dalam buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima. Saya teruskan hadisnya. Kata Anas bin Malik, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah thalatha layalin yabni alaihi bi Safiyah. Nabi Muhammad SAW pernah tinggal di sebuah tempat antara Khaybar dengan kota Madinah. Khaybar itu sekitar 20 atau 70-an kilo dari kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah di sebuah tempat antara Khaybar dengan kota Madinah. Di sana beliau menikahi Safiyah dan menggauli Safiyah. Fada'ul muslimin ila walimatihi. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku memanggil kaum muslim untuk memakan walimah Nabi Muhammad SAW. Arti walimah apa? Makanan yang dibuat karena pernikahan. Wa ma kana fiha min khubzin wa la lahmin. Ini inti pembicaraan kita. Di dalam walimah Rasulullah SAW tidak ada roti, tidak ada juga daging. Wa ma kana fiha illa an amara bilalan bil aqta fa busita fa alqa 'alaiha tamru wal aqid was-samin. Dan tidak ada sesuatu di dalamnya kecuali Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu untuk menggelar tikar. Kemudian beliau membentangkan atau menyediakan kurma dan keju di dalamnya. Keju kalau di sana waktu itu bukan seperti sekarang, akan tetapi susu yang diendapkan menjadi keju. Itu walimahnya Rasulullah SAW. Nah, di sini peringatannya, jangan sampai terlalu berlebihan di dalam makanan. Ya, kalau seandainya undangannya 1000, makanannya harus 3000. Siapa pada gitu?
ya. Kemudian harus catering, harus seperti ini, harus seperti ini. Ini terlalu memberatkan. Nanti insya Allah saya akan berbicara agama Islam itu mudah, dan saya akan menyinggung di dalamnya masalah ini juga. Orang Muslim kalau menerapkan Islam secara kafah, maka tidak akan ada yang menyulitkannya. Di antaranya walimah. Orang mau nikah, padahal itu kan sebuah keutamaan, ya, untuk menikah. Di antaranya menjaga kemaluan pasangan suami istri, menjaga pandangan pasangan suami istri. Bagus. Kenapa kita harus mempersulit? Nanti katanya ambil orang-orang yang diundang ada cukup. Terlalu berlebihan makanannya harus 15 macam. Soto, sate, lontong, tempat kandangan. Siapa yang mengharuskan seperti itu? Yang penting kan bikin makan, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kelima, yang perlu diperhatikan juga ketika mengadakan walimah adalah diharapkan untuk mengkhususkan orang kaya dalam undangan, ya, mengkhususkan orang kaya dalam undangan. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, syarrul ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk adalah makanan yang dibuat karena walimah, karena pernikahan. Yud'ala al-aghniya wa yutrakul fuqara. Yang diundang untuk makanan tersebut hanya orang kaya dan orang miskin tidak diundang. Wa man taraka ad-da'wata faqad 'asa Allah ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya ketika kita mengadakan walimah, maka diharapkan seseorang mengkhususkan walimah tersebut hanya orang-orang kaya. Apalagi seperti yang disinggung oleh Ustaz Hasbi 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, menyediakan tajam. Berharap dari situ, subhanallah. Apalagi yang diundang adalah orang-orang kaya. Nah, ini salah satu pelajaran atau yang beliau sampaikan waktu itu adalah menyelisih hadis ini. Ya, menyelisih hadis ini, yang diundang hanya orang-orang kaya. Atau terdapat pengkhususan. Perhatikan baik. Meskipun diundang juga orang miskin atau yang strata ekonominya di bawah, tetapi terdapat pengkhususan. Orang kaya tempatnya di sini, orang miskin tempatnya di sini. Orang miskin atau menengah ke bawah makanannya intalu nasi kuning ya. Nasi kotak. Ya, ini termasuk pengkhususan di dalam undangan. Hati-hati, jangan sampai melakukan seperti itu. Ya. Adapun orang kaya makanannya rendang, masakan Padang. Sini banyak kolesterol. Kemudian mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, perkara yang keenam, perkara yang wajib atau yang perlu diperhatikan ketika walimah adalah wajib hukumnya menghadiri undangan walimah. Dengan kata-kata wajib definisinya adalah al-amru ala wajhil isti'la wa ta'kid, perintah yang sangat diperintahkan dan ditekankan. Nilainya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, ini disebut dengan wajib menghadiri undangan walimah. Dalilnya apa? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah dia mendatanginya. Ini perintah. Sering kita ulang-ulang ini. Ini mazhab Hambali yang menyatakan al-amru lil wujub.
Al-amru yaqtadil wujub, perintah berkonsekuensi kepada kewajiban. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan fadiyati, anggaplah dia mendatanginya. Perintah dari Rasul SAW. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Haknya seorang muslim di atas muslim yang lain 5 perkara: raddus salam, wa iyadatul marid, wa ittiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul 'abis. Artinya, hak seorang muslim atas seorang muslim adalah 5. Hak itu berarti harus didapatkan dan wajib untuk diberikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta orang-orang kaya ada hak untuk orang yang minta-minta dan dibatasi rezekinya. Berarti yang tidak mau bayar zakat berarti dia sudah menuntut duit kurang. Kenapa? Karena ada hak orang lain pada dirinya. Ini perhatikan baik-baik. Seperti ini juga haknya seorang muslim atas muslim yang lain, berarti dia wajib mendapatkan hak tersebut dan dia mempunyai kewajiban harus mengerjakan kewajibannya untuk melaksanakan hak orang lain atau menyampaikan hak orang lain. Haknya yang pertama dijawab salam. Maka coba di antara sesama kita dan sesama kaum muslim yang lain, coba disebarkan salam dan juga menjawab salam. Jangan kalau ketemu lawan orang, bang, ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab dulu. Nah, 4 lalu assalamualaikum. Ya. Coba sebarkan salam, ya, sebarkan salam dan kita termasuk daripada haknya menjawab salam. Kemudian yang kedua yaitu menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengikuti jenazah. Yang keempat menjawab undangan atau menghadiri undangan. Yang kelima yaitu membalas ucapan alhamdulillah orang yang bersih. Kalau bersih sunnahnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengar alhamdulillahnya orang bersih mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersih menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Islam itu tidak saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang perlu diperhatikan ketika walimah juga adalah menghadiri undangan walaupun dalam keadaan berpuasa. Ya, kalau seandainya kebiasaan puasa pas walimahnya hari Kamis, dia kebiasaan berpuasa, maka bagaimana apa yang harus dia lakukan? Antara dua, entah dia batalkan puasanya atau dia tetap berpuasa dan tetap menghadiri walimah. Bagaimana kalau seandainya dia tetap menghadiri walimah? Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika salah seorang di antara kalian diundang kepada sebuah makanan, maka harus datang. Jadi yang menjadi mengundang orang-orang itu, makanan harus datang loh. Diundangi makan, ayo datang makan, datang, harus datang. Kenapa? Karena diundang makan itu termasuk daripada kewajiban untuk menghadirinya. Ya, makanya kadang-kadang sulit sekali menolak orang kalau sudah mengundang makan. Nah, caranya mengundang Ustaz nih, undang makan aja datang sini. Kenapa? Tidak boleh menolak, haram hukumnya. Menolak, ya, menolak orang yang mengundang makan. Falyujib, maka hendaklah dia hadiri undangan tersebut. Fa in kana muftiran, makanya ada istilah orang Arab. Kalau habis isya itu, dia kadang mengatakan kepada saya, Ahmad, anta ma'zum. Wahai Ahmad, malam ini ente saya menanggung makan siang, makan malamnya. Nah itu susah untuk menolaknya. Kenapa? Karena
Jika diundang makan harus hadir. Baik kana muftiran falyakul, jika dia sedang tidak berpuasa maka jangan dia makan dari undangan makan tersebut. Wa in kana sha'iman falyad'u bil barakah. Jika dia berpuasa dan tidak mau membatalkan puasanya tetap menghadiri, maka dia mendoakan dengan berkah. Ya, mendoakan dengan berkah. Dan ini juga termasuk keindahan agama Islam. Jangan kalau sudah diundang orang makan SMP, sudah makan pulang, ya jangan. Tetapi doakan orang yang mengundang kita. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana waj'alna muslimin. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan makan kepada kami. Berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepada kami, dan jadikanlah kami seluruhnya orang-orang yang muslim. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi kalau seandainya kita diundang walimah dalam keadaan puasa, tetap datang dan mendoakan mendapatkan berkah. Kemudian yang ke-8, yang ke-7. Yang ke-7 yaitu apabila di dalam undangan walimah terdapat maksiat, maka tidak boleh menghadirinya. Ya, apabila di dalam undangan terdapat maksiat, maka tidak boleh menghadirinya. Dalilnya sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Sana'tu ta'aman fad'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a fara'a fil baiti tasawir faraja." Aku pernah membuat makanan, lalu aku undang Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau datang, ternyata beliau melihat gambar-gambar, maka beliau pulang. Nah, ini salah satu kekeliruan yang bisa kita ambil. Kekeliruan di zaman sekarang adalah foto prewedding. Setelah itu katai utang juga. Foto prewedding, kemudian kena menampakkan kemesraan di hadapan orang lain. Jadi banyak sekali kekeliruannya yang berkaitan dengan foto prewedding. Yang pertama, menampakkan diri di hadapan orang lain. Yang kedua, menampakkan kemesraan yang tidak pantas ditampakkan kecuali di antara berdua suami istri. Yang ketiga, hukum menggambar, ya, menggambar makhluk bernyawa yang tidak diperlukan. Yang keempat, membuang-buang harta. Yang kelima, tasyabbuh dengan orang kafir. Kalau seandainya satu dari 5 ini sudah cukup untuk melarang foto prewedding, apalagi ditajak diandap di hadapan, di pelaminan, kemudian di depan gang, ya, menyempit gang-gangnya sudah 1,5 meternya, diandap foto prewedding tidak semeter, ya, menggolimi orang. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sesuatu yang berat. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya kalau kita ingin membuat makanan dan mengundang orang lain, boleh apa tidak umumnya? Boleh. Jadi kalau seandainya kita ingin, ya, mengundang orang lain membuat makanan seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik pernah melakukan, membuat makanan kemudian mengundang orang, boleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuat makanan kemudian mengundang orang, boleh. Dan cerita Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama istrinya membuat makanan, kemudian beliau mengundang Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabat saja, dan sudah diperingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jangan diundang kecuali orang yang ingin engkau undang. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mengiau, memanggil, ya muhajirun, wa ya ansar, kaum muhajirin, kaum ansar kesini berdatang. Kita diundang oleh Abu Bakar. Padahal yang dimasak cuma kecil saja.
Abu Bakar gemetaran keringat dingin bersama istrinya. Lalu Nabi Muhammad SAW yang membagikan seluruh dari kaum Ansar, seluruh dari kaum Muhajirin mendapatkannya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau masih ada orang puluhan ribu masih cukup untuk membagikan makanan tersebut. Ini termasuk mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk perkara yang perlu diperhatikan ketika kita menghadiri acara walimah, yaitu ini bagi yang menghadiri, ya, bagi yang menghadiri. Jangan lupa mendoakan orang yang mengundang kita. Seperti yang saya bilang tadi, jangan SMP sudah makan ulang, banyak patologi lah. Ya, kemudian perhatikan dalilnya hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah fa jaa bi khubzin wa zait fa akala thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Artinya Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Lalu Sa'ad bin Ubadah kedatangan tamu agung. Beliau membawakan roti dan minyak zaitun. Lalu Nabi Muhammad SAW makan. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah makan, beliau berdoa, "Afdal 'indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah." Artinya orang-orang telah makan, telah berbuka di tempat engkau, dan orang-orang baik telah memakan makananmu, dan para malaikat telah mendoakan engkau. Ini doa kalau diundang makan, yang doa kalau diundang